observasi supervisi ibu, kegiatan ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Ibu bisa bantu saya kan Bu? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk ibu. Di sini nanti tujuannya saya bisa melihat kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang ibu lakukan di kelas. Di sini saya akan membantu ibu bagaimana cara kita mengatasi perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Seperti itu ya Bu Yeni. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang ibu lakukan di kelas? Pembelajaran yang saya lakukan tadi kan judulnya tentang dilatasi. Dilatasi itu tujuannya anak-anak bisa menggambar suatu bangun atau suatu titik yang didilatasikan dengan berpusat pada titik 0,0 kalau tadi. Jadi kan kalau misalnya seharusnya bisa menggambar pakai roll, bisa juga pakai kertas koordinat kartesius. Itu ya, menentukan titik tertentu ya Bu ya, 0,0. Kemudian Bu, strategi apa yang ibu pakai dalam pembelajaran tersebut? Strateginya ya seperti tanya jawab, habis itu menyuruh siswa nanti ke depan untuk menggambarkan. Setelah nanti sama-sama kita lihat di buku paket bagaimana cara menggambarnya, nanti siswa akan disuruh ke depan kelas Bu ya, seperti diskusi seperti itu ya. Dalam pembelajaran tersebut apakah ibu mempunyai media pembelajaran? Kalau media saya itu tulis menggunakan habis itu karena anak-anak nanti kan disuruh ke depan. Kemudian kalau misalnya untuk buku, saya menyuruh anak menggunakan buku gambar ya Bu ya. Berarti bukunya anak-anak sudah punya masing-masing Bu ya, dalam bentuk buku berpeta Bu ya. Iya, Bagus juga Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana cara Yeni menilai hasil belajar mereka itu? Kalau menilai hasil, ya seperti tadi saya katakan nanti yang bisa ke depan saya suruh maju ke depan. Habis itu kalau misalnya nggak bisa semua ke depan, paling kita suruh latihan di diskusi, supaya di rumah gitu ya. ya seperti itu rekomendasi yang di sekolah ya sama di rumah ya. Jadi Bu Yeni, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu memotivasi belajar siswa itu supaya semangat membaca seperti itu? Kalau motivasi siswa, paling nanti saya menunjukkan orang-orang yang sudah berhasil, misalnya kan dalam pembelajarannya, habis itu ratingnya yang sudah dapat Sudah sukses ya? sudah sukses seperti orang. Habis itu karena sekarang kan banyak di di media sosial, kalau misalnya nanti kesulitan dalam belajar kan bisa belajar lagi lewat buku misalnya. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak mampu nanti di kelas menggambar atau apa misalnya karena kesulitan dalam medianya, anak-anak kan bisa melihat dari buku Seperti itu Bu ya. Berarti apa yang ingin Ibu perbaiki dalam pembelajaran tersebut? Kalau yang ingin saya perbaiki sebenarnya saya ingin pakai laptop, pakai kalau dalam pelajaran matematika ada yang namanya GeoGebra. Sebenarnya saya ingin seperti itu, cuman mungkin sementara ini belum Peralatan memadai Bu ya. Berarti ada sarana-sarana yang masih kurang Bu ya. Oke, baik Bu Yeni. Saya sudah tahu apa keinginan Ibu ya. Nanti saya akan masuk dalam kelas Ibu ya untuk melihat pembelajaran Ibu secara langsung di dalam kelas. Terima kasih Bu Yeni. Silakan Ibu bisa kembali mengajar. Ya, yang pertama dengan metode bilangan, kemudian ada yang namanya pergeseran, ada yang namanya perputaran, dan ada yang namanya perkalian pengukuran atau perkalian bangun. Belum. Ada begini. Dan ini bagus ini tugas dibuat di. Jadi orang baik-baik. Iya Bu. Udah dilatasi.
dilatasi. Nah sebelumnya kita sudah membahas ada 3 bentuk transformasi atau 3 macam transformasi. Ada yang bisa jawab? Yang pertama apa? Yang pertama pencerminan. Nama lainnya apa? Coba. Kalau pencerminan apa? Pencerminan apa? Refleksi. Kemudian yang kedua paling kedua. Translasi. Yang ketiga atau disebut dengan rotasi. Nah sekarang kita bahas tentang dilatasi. Nah kalau dilatasi ini perkalian ukuran atau perkalian bangun. Pada dilatasi, setiap titiknya nanti bayangannya dikalikan dengan faktor skala. Dan ada perumusnya, nanti rumus bayangannya dia OP aksen sama dengan K kali OP. Nah, K ini merupakan faktor skala. Dan sekarang kita buat contoh soal dulu. Coba ditulis dulu contoh soalnya. Tadi kan kita sudah bahas tentang dilatasi, sebelumnya sudah bahas juga yang lain-lain tentang transformasi. Siapa yang masih ingat apa saja tadi transformasi yang sudah kita pelajari? Yang pertama tadi, coba. Tadi, yang pertama tadi pencerminan. Pencerminan yang kedua, pergeseran yang ketiga. Perkalian bangun atau perkalian ukuran yang disebut dengan dilatasi. Udah Bu. Jumpa lagi Bu. Setelah tadi kita pernah melakukan observasi di dalam kelas, selanjutnya pasca observasinya ya Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Kalau yang pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar, lancar aman Ibu ya. Selanjutnya Bu, apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Kalau yang sudah berjalan dengan baik mungkin siswanya nyaman, tidak istilahnya mereka bisa belajar dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Makanya pun bisa diterima anak-anaknya. Apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran Ibu? Seperti yang sebelumnya saya bilang, masalahnya kan masalah media sekarang, masalah media Bu ya, kembali ke media ya. Kembali ke media. Harusnya mungkin perlu pakai laptop, fokus mungkin ya, supaya anak-anak lebih mudah, lebih paham, mudah mengerti. Apalagi materi transformasi itu kan menghayal kita Bu ya. Yang sulit lah kalau tentukan titik ya Bu ya. Kalau misalnya pakai media tentu lebih menarik Bu ya. Berarti kembali kepada sarana prasarana sekolah Bu ya. Mungkin sarana kita perlu bicarakan dengan pihak sekolah Bu ya. Perlu perlengkapan di sekolah kita. Ya. Apalagi kira-kira Ibu Yeni lakukan untuk meningkatkan pembelajaran Ibu di dalam kelas? Mungkin seperti searching di Google, harus melihat video pembelajaran yang ada di YouTube ya. Habis itu bisa mungkin sama anak melalui WA. Seperti itu Bu ya, kita pakai alat teknologi ya, kita manfaatkan Bu ya. Karena zaman sekarang memang udah zamannya Bu, bukan seperti zaman kita dulu lagi Bu ya. Ya Bu Yeni, saya juga sependapat dengan Ibu. Kalau ada perlu bantuan apa-apa, Ibu boleh hubungi saya Bu ya. Saya siap membantu Ibu. Entah apa, mungkin kita perlu kolaborasi dalam kegiatan matematika Bu ya. Saya siap juga Bu. Kita belajar sama-sama Bu ya. Kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan keinginan Ibu ya? Mungkin minggu depan atau pertemuan selanjutnya lah.
selanjutnya Bu Ya, ya. informasi selanjutnya. Perlu koordinasi juga lagi dengan kepala sekolah Bu ya. Kalau kita mau alat apa tadi yang fokus seperti apa lagi media-media pembelajaran yang menarik lah ya, bisa kita cari di YouTube. Oke Bu Yeni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah melihat dan sudah berusaha memperbaiki pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Di sini Bu, sama-sama saya juga masih belajar. Insyaallah sampai ke depannya pembelajaran kita akan semakin lebih baik ya Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Yeni.